Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk berkat pertolongan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menuntun dan membimbing kami dalam segala aktivitas kami. Dan saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yeremia pasal 36 dan 37. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yeremia 36 ayat 2 dan 3. Tertulis demikian. Ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda dan segala bangsa dari sejak aku berbicara kepadamu, yakni dari sejak zaman Yosia sampai waktu ini. Mungkin apabila kaum Yehuda mendengar tentang segala malapetaka yang aku rancangkan hendak mendatangkannya kepada mereka, maka mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu, sehingga aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menciptakan tubuh manusia dengan begitu baik dan sempurna. Ketika Ia membentuk Adam dari tanah dan membentuk Hawa dari tulang rusuk Adam, Tuhan mendesain setiap organ tubuh dengan begitu detail dan luar biasa. Salah satu bagian tubuh yang Tuhan ciptakan bagi kita manusia adalah telinga. Ada dua telinga, kiri dan kanan, yang ditempatkan Tuhan di kepala kita. Telinga ini selain untuk mendengar, juga memiliki fungsi untuk keseimbangan tubuh kita. Ada satu fakta yang mungkin jarang kita tahu atau tidak kita sadari, yaitu telinga kita selalu bekerja 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Pendengaran kita tidak pernah berhenti. Telinga kita selalu mendengar segala bunyi yang ada. Bahkan ketika kita tidur, telinga kita pun mendengar. Tapi yang luar biasa adalah saat kita tidur, otak kita tidak akan meresponi suara-suara yang ada di sekitar kita. Hanya suara yang keras atau suara tidak terduga yang akan diresponi. Hal ini merupakan mekanisme pertahanan yang diberikan Tuhan, yang memungkinkan kita untuk menghindari potensi bahaya dengan cepat. Berbicara tentang telinga, kita semua dikehendaki Tuhan untuk meresponi dengan baik setiap perkataan firman Tuhan. Dan sudah pasti firman Tuhan itu pertama-tama kita dengar dengan telinga kita. Kecuali bagi yang tidak bisa mendengar, firman Tuhan diterima dengan cara yang lain, seperti membaca atau melihat. Dalam ayat ini saudara, Yeremia disuruh Tuhan untuk mengambil kitab gulungan dan menuliskan segala perkataan firman Tuhan yang telah disampaikan kepadanya. Hal ini dimaksudkan agar perkataan-perkataan firman Tuhan yang tertulis itu dibacakan dan diperdengarkan kepada semua orang. Kita membaca di ayat 22, bagaimana respon dari Raja Yoyakim terhadap pembacaan tulisan-tulisan firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Yeremia. Setiap kali selesai dibacakan 3-4 lajur, Raja mengoyak-ngoyaknya dengan pisau raut, lalu melemparkan gulungan kitab itu ke dalam api, sampai seluruh gulungan itu habis terbakar. Raja mendengar, tapi tidak mau meresponi firman Tuhan. Telinganya tidak dia pakai dengan baik. Pikirannya tidak mau tunduk pada otoritas Tuhan. Apa yang terjadi selanjutnya pada raja adalah suatu konsekuensi buruk dari sikapnya yang tidak dengar-dengaran. Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan saudara dan saya 2 telinga dan hanya 1 mulut. Apa maksudnya? Yaitu agar kita lebih banyak mendengar daripada berbantah dengan Tuhan. Dengar-dengaran
adalah lebih baik daripada 1000 alasan. Dalam Markus 4 ayat 9, Tuhan Yesus berkata, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Kalau kita menginginkan yang terbaik dari Tuhan untuk terjadi dalam hidup kita, maka kita harus menjadi pendengar yang baik, sekaligus menunjukkan sikap dengar-dengaran, yaitu melakukan kehendak firman Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, pakai telinga kita untuk taat mendengarkan firman Tuhan, dan jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan yang senantiasa setia. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang kembali berbicara kepada setiap kami. Engkau memberikan kami telinga, bukan untuk dibiarkan begitu saja, tapi untuk dipakai mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan menghendaki kami agar kami dengar-dengaran dan taat pada setiap apa yang menjadi kehendak firman-Mu. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak dengar-dengaran, kami memberontak, kami melawan kehendak firman Tuhan. Tolong kami, baharui kami. Kami mau berkomitmen untuk setia dengar-dengaran, memakai telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan terlebih daripada itu, kami mau setia melakukan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, di sepanjang malam hari ini, pimpin kami, sertai kami dengan kuat kuasa-Mu. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa mohon lawatan-Mu bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan, sakit penyakit, masalah dan persoalan apapun, agar Tuhan menjamah, memberikan kesembuhan, pertolongan kepada setiap kami, sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Kami percayakan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami yakin rencana Tuhan yang baik terjadi atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati bangsa kami Indonesia dan semua bangsa di dunia ini. Berkati gereja-gereja-Mu Tuhan, setiap umat-Mu. Berkati setiap keluarga kami masing-masing secara pribadi. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.